Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melakukan perkuliahan daring pada pagi hari ini. Di sini saya sebagai moderator kelompok 3 lah ya, kelompok 3 akan membagikan kepada pemakalah untuk membacakan materinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu karena sudah menunjukkan jam 9, pada pemateri pertama dipersilakan. Pengertian bahasa baku. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Intinya, kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan KBBI. Pembakuan kata dalam bahasa Indonesia merupakan wujud nyata pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan yang sopan yang terkait oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata, buku tata bahasa baku, serta lapal baku. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada pemateri pertama Muhammad Munawar. Lanjut saja ke pemateri kedua. Pada pemateri kedua dipersilakan. Sifat bahasa baku. Sifat bahasa baku ada 3, yaitu kemantapan dinamis, kecendikiaan, serta keseragaman. Berikut ini penjelasannya. A. Kemantapan dinamis. Y ini mempunyai kaidah dan aturan tetap atau tidak berubah. B. Kecendikiaan, yakni perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar, mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang logis dan masuk akal. C. Keseragaman, yakni adanya penyeragaman kaidah dan ketentuan dalam bahasa Indonesia tetapi tidak pada keseragaman bahasa. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita serahkan ke pemateri ketiga. Sambil makan kenapa Pak moderator? Izin moderator membacanya. Baik, saya akan membacakan fungsi kata baku. Nomor 1, bangsa. Bangsa baku, bahasa Indonesia hadir menjadi rujukan utama para penutur bahasa antar daerah. Pemberi kekuasaan diperlukan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar membedakan bahasa-bahasa yang serumpun. Pembawa kewibawaan berkaitan dengan usaha yang mencapai kedaratan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui bahasa baku sendiri. Bahasa baku untuk sebuah negara adalah identitas yang perlu ditetapkan. Kerangka acuan, benda adanya norma dan kaidah yang jelas menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemahaman bahasa orang hubungan sehingga bila terjadi penyimpangan dapat dinilai. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga, saudari Jauhar. Lanjut, langsung saja kita ke pemateri keempat. Pada pemateri keempat dipersilakan.
materi keempatnya Upang mikam tuh bila Ini sudah kan ini? Kelihatan lah. miftah op mikam tuh miftah. Aja nah. Lelet ya bila. Ya lelet jaringan nah. Sabar. Ini Bang Tedabling lawan anaknya, ada yang anak masuk. Ini kelihatan lah sudah. Ini belum kelihatan nggak? Tanah sudah. Sudah kan? Tunggulah, sabar. Sudah kah? Ulun comeback ini. Ya, baca. Baik, saya akan membacakan ciri-ciri kata baku. Umum, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. Kata baku tidak mengandung hypercorrect. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Bukan percakapan khusus. Penggunaan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menggunakan ejaan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri keempat. Langsung saja kita ke pemateri kelima. Kepada Saudari Lia, dipersilakan. Materi yang kelima, ragam kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan dalam penulisan kata dasar, kesalahan diksi, kesalahan penerapan kata perimbuhan, kesalahan lahan, kesalahan penerapan kata ulang, kesalahan dalam penerapan kata majemuk. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kelima. Langsung saja kita masuk materi ke-6 kepada pemateri ke-6 pada Saudari Sabila, dipersilakan. Kesalahan dalam bidang tata kalimat. Yang pertama, kesalahan dalam bidang fonologi, yaitu kesalahan yang terjadi karena pembelajaran B2 salah dalam hal pengucapan.
Yang kedua, kesalahan dalam bidang leksikal, kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lain. Yang ketiga, kesalahan dalam bidang morfologi. Kejadian karena morfem tentu pada B2 ada yang ditanggalkannya atau diganti dengan morfem B1. Kesalahan seperti ini biasanya terjadi karena kuatnya pengaruh B1 atau bahasa yang telah dikuasainya atau karena generalisasi. Yang keempat, kesalahan dalam bidang sintaksis, yaitu di kemungkinan karena pengaruh B1 interlingual atau fungsi juga karena faktor dalam B2 itu sendiri, interlingual. Sudah. Ya, terima kasih kepada Saudari Sabila Helmi yang menyampaikan pemateri akhir tadi. Untuk di sini, untuk para penanya kami hanya menyediakan 3 pertanyaan, dan untuk tim pro jatuh kepada kelompok 1 dan 5, untuk tim kontra kepada kelompok 2 dan 4. Baiklah, langsung saja kita masuki sisi pertanyaan kepada kemudian silakan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Kata-kata persilakan yang mana ya, izin yang Silakan untuk pada Saudara Fajar, jangan lupa paspornya tadi untuk pagi-pagi semangat ya. Passwordnya, mari kita coba. Baik, di sini saya akan perkenalkan, nama saya Fajar. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, mengapa bahasa Indonesia yang disebut sebagai dengan bahasa baku memiliki nilai komunikatif yang tinggi? Cukup sekian, terima kasih. Untuk penanya silakan diulang dulu karena terlalu cepat. Kasihan yang nyatat. pelan-pelan coba Jan. Baik, akan saya ulang. Jadi pertanyaannya, bahasa Indonesia itu kan merupakan bahasa baku. Nah, bahasa baku itu tadi disebutkan oleh pemateri, bahasa baku adalah bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi. Nah, pertanyaannya, mengapa bahasa baku itu memiliki nilai komunikatif yang tinggi? Mengapa bahasa baku itu memiliki nilai komunikatif yang tinggi? Oke. Iya. Terima kasih kepada Saudara Fajar atas pertanyaan pertamanya. Lanjut saja kita ke pertanyaan kedua, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dari kelompok 1. Mari kita coba. Jadi pertanyaannya adalah, dalam kondisi apa saja bahasa Indonesia baku dapat digunakan, dan tolong berikan contohnya. Terima kasih. Sekali lagi untuk Nur Ainun bertanyaannya, santai aja. Dalam kondisi apa sajakah bahasa Indonesia baku dapat digunakan, dan tolong berikan beberapa contoh. Dalam kondisi apa saja bahasa Indonesia baku dapat digunakan. Dalam kondisi apa saja bahasa baku digunakan? Memberikan contohnya beberapa. Terima kasih. Oh, sebutkan contohnya Jajar. Untuk menanya terakhir, pertanyaan ketiga, Izin bertanya, kodenya mari kita coba. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abnasan dari kelompok 2 juga. Jadi kan di sini tadi ada berbagai macam kesalahan dalam bidang tata kalimat. Jadi soalnya sebutkan salah satu contoh kesalahan dalam bidang sintaksis seperti apa. Terima kasih, itu saja. Sebutkan salah satu contoh. Ya, kesalahan bidang sintaksis. Salah satu contoh kesalahan bidang sintaksis. Ya. Silakan untuk para pemateri untuk mencatat dan menjawab.
menjawab. Bila menjawab. Pertanyaan dari Fajar. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Dan Fajar. kepada saudari Sabila Hilmi untuk menjawab. Pertanyaan Fajar tadi, mengapa bahasa Indonesia baku memiliki nilai komunikatif yang benar kada? Benar. Benar-benar. Nah loh, jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari istilah komunikatif bukanlah hal yang baru. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang dalam hal berbicara kita nih dalam sehari-hari, dalam bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman. Makanya itu bahasa Indonesia itu memiliki nilai komunikatif yang tinggi itu dikarenakan itu. Jadi situasi yang mendukung dan lingkungan yang menarik dalam segala situasi. Sikap yang komunikatif sangat diperlukan untuk memperlancar komunikasi dengan orang lain, memahami suatu hal, dan lain sebagainya. Sikap komunikatif yang diterapkan sedini mungkin dapat melatih seseorang untuk berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, dan berani mengambil keputusan. Terima Paham kasih. nggak, Fajar? Mengapa? Paham. Jadi intinya bahasa Indonesia itu mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yaitu tadi karena memberikan rasa nyaman kepada sesama antara kedua belah pihak. Paham lah? Ya, mungkin dari pihak pro ada menambahkan dari jawaban saudari Sabila. Kelompok 1 dan 5. Apakah ada? Kalau tidak ada, kita berikan kepada kelompok kontra untuk kepada saudari Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Iklima Aprina dari kelompok 2 ya, sebagai pihak kontra. Tadi Sabila menjawab pertanyaan dari Fajar, dan Sabila mengatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai komunikatif yang tinggi karena memudahkan antara kedua belah pihak untuk berkomunikasi seperti itu kan, saling memberikan rasa nyaman seperti itu kan. Nah, tapi di sini saya sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan apa yang diutarakan oleh Sabila Helmi tadi, karena kita lihat pada kenyataannya bahwa banyak dari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedalaman itu, yang istilahnya di situ kental akan adat istiadatnya, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia itu. Artinya di situ tidak terbukti bahwa bahasa Indonesia tersebut merupakan bahasa yang komunikatif, karena di situ mereka pun menggunakan bahasa daerah. Artinya apa yang sudah dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang komunikatif itu tidak terbukti, terutama itu di daerah pedalaman yang dimana mereka kental menggunakan bahasa daerahnya. Jadi seperti itu dari saya. Ya, terima kasih kepada tim kontra bahwa bahasa Indonesia itu belum tentu memberikan kenyamanan bagi orang di pedalaman ya. Silakan kepada kelompok pro untuk menanggapi dari kelompok kontra. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok 5. Ainun. Saya menanggapi dari pihak kontra. Dari pihak pro. Saya nama Ahmad Mansuri dari kelompok 1. Saya setuju dengan pendapat Bella tadi. Jangan kada ingat. Menanggapi, menurut saya bahasa baku itu komunikatifnya tinggi karena misalnya kan
dari suku Jawa dengan suku Banjar. Maka yang menjembatani itu bahasa Indonesia. Tidak mungkin dari bahasa daerahnya masing-masing. Itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok pro. Jadi misalnya beda suku, bahasa Indonesia lah sebagai jembatannya. Makanya bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia bahasa pemersatu. Kembali lagi ke situ. Ya, apakah bisa dipahami dari kelompok kontra? Kalau misalnya sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin menganggap boleh lah. Ya, silakan kalau masih ada tanggapan dari kelompok kontra. Yes, dari kelompok 2 ya sebagai pihak kontra. Memang pada kenyataannya nih masih banyak masyarakat Indonesia itu masih belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Bagaimana itu caranya membuktikan seperti yang dikatakan oleh kalian tadi bahwa Indonesia itu memiliki nilai komunikatif yang tinggi, sedangkan kita lihat ya dari masyarakat Indonesia ini masih ada suku-suku yang istilahnya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun dari kelompok 1, tim pro ingin menanggapi tanggapan dari tim kontra yaitu Iklima Aprina. Jadi kan kata Iklima ada beberapa daerah pedalaman yang memang tidak baik dalam berbahasa Indonesia. Memang itu memang benar. Tetapi maksud dari Indonesia sebagai bahasa yang komunikatif itu maksudnya adalah dengan sesama daerah antara Jawa dan Banjar misalnya mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia walaupun memang tidak sebaik yang diharapkan tetapi akan lebih mempermudah komunikasi mereka. Jadi bukan berarti komunikatif itu memang harus benar semua, harus baik. Enggak, yang penting antara mereka itu saling mengerti walaupun memang ada sedikit kekurangan. Terima kasih. Ya, untuk saudari Iklima, apakah bisa dipahami? Siap, bisa dipahami. Lanjut. Baik, sedikit menambahkan nah. Bolehlah. Oh, silahkan kepada Muhammad Munawar untuk menambahkan. Jadi misalnya yang jadi kam tuh orang pedalaman kada bisa bahasa Indonesia, jadi kam lo kayak suku Jawa atau apa, setidaknya inya paham kalau kita berbahasa Indonesia kayak itu nah. Dah, sekian, terima kasih. Ya, baiklah, kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Tadi dipersilakan untuk menjawab. Silakan dari perwakilan materi untuk menjawab pertanyaan kedua. Izin menjawab punya Muhammad Alvin boleh lah? Ya, silakan untuk Dede. Dede lah. Apa? Apa yang kada boleh ke sini kam toh? Tadi kan sebutkan salah satu contoh kesalahan bidang sintaksis lah. Contohnya itu bukunya Anton terbawa oleh Tini. Bentuknya pada kata buku merupakan bentuk yang kurang tepat sebab bentuk itu terpengaruh struktur kalimat bahasa Jawa intelektual. Bukunya Anton kegowo ning Tini. Dalam struktur bahasa Indonesia, bentuk kepemilikan itu ditunjukkan dengan langsung disertakannya pemilik di belakangnya. Di belakang kata yang menunjukkan dimiliki. Bentuk yang benar dari kalimat di atas adalah buku Anton terbawa oleh Tini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada pemateri menjawab pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari pihak pro, dari kelompok 1 atau kelompok 5 untuk menambahkan pertanyaan dari Otak. Ya, Otak. Ayo Sapar. Sapar mulai tadi kan udah muncul lah. Kalau misalnya Jawabnya dulu. Kalau misalnya tidak ada dari pihak pro untuk menambahkan, kita lempar saja ke pihak kontra untuk menanggapi jawaban dari saudari Ota. Pada pihak kontra dari
kelompok 2 dan 4 dipersilakan. Ayo kontra kelompok 4 ini ada bersuara. Yang lain guys, suara. Ayo kontra dari kelompok 4 mana? Ayo, Apakah saudari Iklima nanti masih dapat menanggapinya atau tidak ada dari pihak kontra? Kalau tidak ada berarti sudah bisa Hati-hati. paham semua dari Kelompok 4 tadi kelompok pro kah atau kontra kah? Kontra. kontra. Oh iya. 2 kontra, 1 dan 5 pro. ulangi Pang jawaban Ota tadi. Nah, ini dia, Bray. Kepada saudari Ota silakan diulangi karena dari Tadi kan sebutkan contohnya aja, Wak. Iya, contohnya aja. Contohnya itu bukunya Anton terbawa oleh Tini. Bukunya bentuknya pada kata buku merupakan bentuk yang kurang tepat sebab bentuk itu terpengaruh struktur kalimat bahasa Jawa interlingual. Bukune Anton kegowo ning Tini. Dalam struktur bahasa Indonesia, bentuk kepemilikan itu ditunjukkan dengan langsung disertakannya pemilik di belakang kata yang menunjukkan yang dimiliki. Bentuk yang benar dari kalimat di atas adalah buku Anton terbawa oleh Tini. Jadi intinya tuh kayak ini kan kata-katanya tadi kayak ini loh, bukunya Anton terbawa oleh Tini. Nah itu tuh berpengaruh kepada bahasa Jawa. Iya bukunya Anton kegowo ning Tini. Jadi yang benarnya itu buku Anton terbawa oleh Tini karena pengaruhnya ada bukunya itu yang nya-nya itu yang berpengaruh terlibat ke bahasa Jawa tadi. Makanya yang benar tuh buku Anton terbawa oleh Tini. Paham? ya bisa dipahami. Berarti Lebih simpelnya bila kadadanya itu berarti bahasa Indonesia lah buku Anton terbawa oleh Tini. ya salah itu bukunya Anton terbawa oleh Tini itu salah karena ada katanya. Ya, dipersilakan mungkin dari pihak kontra ada tanggapan. Saya si Pak Elisa dari kelompok 1. Itu tadi. Ya, saya dari kelompok pro. Itu tadi kan ada katanya. Nya itu termasuk imbuhan atau kada dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih pada saudari Sipa. Apakah ada katanya tadi merupakan apa? Kata imbuhan? Iya, termasuk kata imbuhan atau tidak di dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf lah, pihak kontra itu membantah jawaban dari pihak pro. Kada betakun gitu nah. Untuk pemateri, apakah bisa menjawab dari pertanyaan saudari Sipa dari pihak pro? Kayaknya betakun karena yang ada paham. Biar aja dulunya betakun. Apa tadi? Oke, Pihak siap. kontra belum Nggak betakun. Jadi warai karena membantah karena apa-apa. Betakun. Apakah ulun hilap. imbuhannya itu merupakan Ulun hilap. apakahnya itu merupakan imbuhan? Termasuk imbuhan atau Iya, apa? termasuk imbuhan. Iya, termasuk imbuhan. Kan jenis-jenis imbuhan tuh ada 3 macam. Imbuhan berdasarkan posisinya, imbuhan berdasarkan penggunaannya, sama imbuhan untuk serapan bahasa asing. Jadi, yangnya itu termasuk ke dalam jenis imbuhan berdasarkan posisinya. Karena nya tadi terletak di belakang. Ya kada? Nah, itu tuh akhiran itu tuh termasuk dalam bahasa Indonesianya tuh surfiks. Kalau awalan itu prefix. Kalau akhiran suffix.
Kalau sisipan itu infix. Jadi yang nya itu termasuk yang surufix. Paham? Iya, termasuk imbuhan. Ya sudah bisa dipahami lah dari saudari Sipa. Mungkin dari kontra ada untuk membantah jawaban dari pemateri untuk pertanyaan kedua. Kelompok 4 mau Ya, silakan. mau membantah. Sebutkan nama NPM dan dari kelompok apa dan pihak apa. Dari kelompok 4, nama Narhani Munah NPM 21125548 nya itu termasuk pronomina atau kata ganti. Ya dari kelompok 4 pertanyaannya itu termasuk kata ganti jar lain imbuhan, itu kan maksudnya atau tidak Pak? Untuk pihak pro dipersilakan untuk menanggapi dari argumen kelompok 4. Silakan dari Ulangi. Tadi apa? untuk Hani dari kelompok 4 silakan. Ya, termasuk kata ganti, bukan imbuhan. Ya termasuk kata ganti bukan imbuhan. Dari pihak pro dari kelompok 1 dan kelompok 5. Siapa tadi yang menjawab kata ganti? Itu si saudari Hani dari kelompok 4. Katanya itu lain imbuhan. Tapi kata Iya, ganti ya, Ai. bukan imbuhan juga, Ai. Kata ganti. Karena kalau dilihat dari yang Anton tadi loh, dari kalimatnya Anton. Kan tadi kalimatnya kita ambil contoh yang Anton tadi loh. Memang kata ganti karena ada namanya tadi loh. Bukan kata imbuhan. Jujur, Ai. Jam dah aku merecord. berarti nya tadi kata ganti lah lain imbuhan lah. Lain. Ya. Pihak pro dan pihak kontra apakah sudah bisa memahami dari pertanyaan kedua ini? Jadi yang disebut imbuhan itu tuh yang biasanya digunakan untuk membentuk kata keterangan, meliputi di senya-nyaan. Misalnya lo, sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain-lainnya. Kalau kita dilihat dari yang kata kalimatnya Anton tadi, contoh yang sintaksis, itu termasuk kata ganti. Jadi sesuai dengan kata letaknya tuh, nah. Sesuai dengan kalimatnya lagi kembali. Paham lah, paham. Mengerti lah. Izin. Silakan pada saya Raji. Saya Raji dari kelompok 4 kontra. Tadi kan membahas masalah imbuhan lah. Sebujurnya pengertian imbuhan itu apa, Garang? Artinya imbuhan itu apa? Atau asal dari kata imbuhan itu apa? Terima kasih. Pertanyaan dari kontra. Ya pertanyaan dari kontra ajar masih belum paham dari apa itu imbuhan. Silakan untuk materi untuk menjelaskan lagi apa itu imbuhan pada pemateri, persilakan. Apa tadi? Soal apa? Ulangi, Pak. Dasar dari kata imbuhan itu apa? Asal kata imbuhan itu nah. Lawan pengertiannya imbuhan itu apa? Sanap ya untuk pemateri atau pihak pro untuk menjawab dari kontra apa ajar imbuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Saparudin Saputra dari kelompok 5 dari pihak pro. Ingin menjawab pertanyaan kata imbuhan. Jadi dasarnya
imbuhan bisa diartikan sebagai kata yang telah mengalami penambahan, baik di awalan atau sisipan atau akhiran, sehingga bentuk makna dan fungsinya itu berubah. Proses penambahan imbuhan atau pada kata dasar itu disebut aplikasi. Jadi kata imbuhan itu bisa di permulaan, bisa di akhir sebagai apa? Sebagai bentuk maknanya bisa berubah. Kalau seperti katanya nya tadi kan sebagai kata ganti. Nya tuh ibaratnya tuh maulah kata-kata menjadi yang dituju menjadi yang tidak dituju. Jadi maksud kata imbuhan itu bisa sesuatu yang merubah makna dan berubah makna tadi. Maknanya dan fungsinya itu berubah. Tadi tidak sesuai dengan konirnya itu yuk. Dari kata dasarnya itu aja Gin. Mungkin ada tambahan dari pihak lain. Ya, terima kasih pada saudara Om Sapar dari pihak pro. Mungkin dari saudara saya Raji, apakah bisa dipahami dari pihak kontra? Insya Allah bisa dipahami. Ya, kalau sudah bisa dipahami, kita untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Silakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan nomor 3 tadi apa? Dari siapa? Nur Ainun, kalau nggak salah. Dalam kondisi apa saja kata baku itu digunakan dan sebutkan contohnya. Ya, benerlah saudara Ainun, itu pertanyaannya. Nah, Moderator izin menjawab. Ya, silakan. Pertanyaan dari Nur Ainun. Nama saya Muhammad Fadlul. Silakan untuk menjawab. Ya, pertanyaan dari Nur Ainun tadi yaitu dalam kondisi apa saja bahasa Indonesia baku dapat digunakan dan berikan contohnya. Benar? benar. Jadi jawabannya yaitu dalam kondisi saat menulis surat yang bersifat resmi ataupun saat berpidato dalam acara resmi. Contohnya, Pak Budi menggunakan bahasa Indonesia yang baku saat dalam acara resmi. Ya, terima kasih pada pemateri telah menjawab pertanyaan dari Nur Ainun. Kalau Nur Ainun bisa memahaminya atau mungkin ada tambahan dari pihak pro? Alhamdulillah bisa dipahami. Untuk pihak kontra, apakah ada sanggahan dari jawaban pemateri tadi? Dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 pihak kontra. Pro dan kontra. Kelompok 2 dan kelompok 4, silakan dari pihak kontra untuk menanggapi jawaban dari pemateri tadi. Dari kelompok 2 atau kelompok 4, silakan untuk menanggapi jawaban dari pemateri.
Mm-mm. Bisa diulang lah, izin. Jam berapa hari ini beruang? Silakan untuk komentari, silakan ulang jawabannya. Kayaknya pihak kontra ingin menanggapinya. Jawabannya tadi menulis surat yang bersifat resmi ataupun berpidato dalam acara resmi. Contohnya dari pemateri tadi apa? Contohnya tadi Pak Budi menggunakan bahasa Indonesia baku saat dalam berpidato dalam acara resmi. Bagaimana untuk saudara saya Raji? Apakah sudah jelas jawaban dari pemateri? Apakah ada tanggapan? Ini kada tanggapan Bang. Cuma Ya, silakan. apa ya, hendak mengetahui bahasa pengertiannya bahasa baku tuh kayak apa Ya, seperti apa itu nah pengertiannya, atau bahasa standar bahasa Indonesianya itu nah mempunyai nilai apa kayak itu, atau komunikatif ya lainnya gitu. ya, dipersilakan untuk pihak pro atau pihak dari pemateri untuk menjawab tanggapan dari saudara saya Raji. Pengertian dari bahasa baku adalah standarnya kayak apa bahasa baku tuh jadinya kayak. Silakan untuk pihak pro atau pemateri untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun dari kelompok 1 tim Pro. Untuk pengertian bahasa baku itu sudah dijelaskan dari awal oleh Untuk Materi. Sebelum memulai makalah, paling awal itu mereka menjelaskan tentang pengertian bahasa baku. Kalau Anda bertanya lagi pengertian bahasa baku, berarti Anda tidak memperhatikan jalannya presentasi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau tim pemateri. Ya, terima kasih pada Izin. Aku tadi kadinya kada menyimak Bang, tapi aku hendak masuk, makanya aku ada kalau di grup tuh abut kalau sudah tuntung hanya supaya mungkin orang bertanya tuh kan supaya makin paham juga kak itu nah, jadi baik langsung dijelaskan lagi aja kepada itu akan gitu nah, kasihan kawan juga. Soalnya ada nang sinyal kalau tadi jar lelet jang lag jar, jadi kada kau mah ACC aku nak masuk itu nah. Baik, Aku tadi aku juga jelaskan aku izin. nyimak Bang, aku setiap hari nyimak ya. Moderator izin menjawab nah. Adanya menyalahkan Tarso. Saya Raji nih pasti aja sebenarnya ulang langsung. Ini boleh Ya, kan aku menjawab terima nih kasih. izin. Ya, silakan. Jadi pengertian bahasa baku itu dalam konteks bahasa Indonesia, kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Intinya kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Apalagi tadi sifat bahasa baku kah? Ya, jelaskan saja biar lebih paham para audiens. Jadi sifat bahasa baku tuh ada 3, ada kemantapan dinamis yakni mempunyai kaidah dan aturan tetap atau tidak berubah. Yang kedua kecendekiaan yakni perwujudannya dalam kalimat, paragraf dan satuannya bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang logis dan masuk akal. Ketiga keseragaman yakni adanya penyeragaman kaidah dan ketentuan dalam bahasa Indonesia tetapi tidak pada keseragaman bahasa. Sekian, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Ya, terima kasih pada saudara Munawar. Ya, mungkin saudara Seraji sudah bisa memahami dari penjelasan pengertian bahasa baku. Ya, alhamdulillah paham. Mungkin karena faktor jaringan tadi ya atau lelet ya. Dimaklumi saja. Kata-kata izin. Ya, silakan untuk pihak kontra masih belum bisa menerima jawabannya. Silakan untuk membantah. Ya, saya Iklima Prina dari kelompok 2 sebagai pihak kontra ya. Tadi ada dijawab oleh siapa tadi yang menjelaskan
dari pertanyaan Ainun tadi, dalam kondisi apa saja bahasa Indonesia baku dapat digunakan seperti itu kan, dan ia menyebutkan contohnya. Ya. Dan tadi dari Sairaji kah tadi yang menjawab, yaitu saat yang bersifat resmi dan pidato. Tadi jawaban siapa? Fadlullah. Nah, itu sajakah? Kalau hanya seperti itu, kalau hanya dalam kondisi itu bahasa Indonesia baku digunakan, maka itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pihak yang presentasi tadi, di mana pihak yang presentasi tadi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia baku itu sebagai bahasa yang memiliki nilai komunikatif yang tinggi, di mana di situ bisa menghubungkan komunikasi antar daerah. Artinya tidak hanya untuk menulis surat resmi atau berpidato, tapi juga menghubungkan komunikasi antar suku untuk memudahkan komunikasi antar suku. Bagaimana itu? Karena tidak ada kesinkronisasian antara jawaban dari pihak pro ini dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Sekian saya. Ya, terima kasih pada saudari Iklima selalu membantah jawaban dari Muhammad Fadlullah bahwa tidak sesuai ya jawaban dari Muhammad Fadlullah dengan pemateri. Nah, bagaimana dari pihak pro atau untuk menanggapi jawaban Iklima karena tidak sesuai jawaban pihak pro tadi dengan pemateri, bahwa pemateri menjelaskan bahasa itu tidak hanya di pidato atau di surat ya, bisa untuk menjembatani antar suku. Bahkan dari pihak pro, pihak satu atau kelompok satu atau kelompok 5 untuk menanggapi pihak kontra, silakan. Adanya harusnya pemateri dulu menjawab, soalnya kan jawaban yang disampaikan ke pertanyaan itu kan sesuai dengan materi. Tolong sebelum bicara sebutkan nama dan dari pihak mana biar Silakan, nama saya Ahmad memahami. Ayo Miftah. Jadi kayak ini dulu, jangan lupa materi menjawab, habis itu mana tanggapan pihak pro tuh setuju kah atau ada yang ditambahkan, habis itu hanya pihak kontra atau membantah jawaban pihak pro gitu aja. Makasih moderator. Ya, sama-sama. Kedua. Silakan dari pihak pro untuk menanggapi pihak kontra atau pemateri untuk menambahkan, bisa juga, silakan. Pertanyaannya habis, bisa ditutup ya moderator. Izin tuh ibu menakuni link ya. Link apa, Pak? Link kirim ke bahasa Indonesia. Nah. Gimana dari pihak pro atau pemateri, ada tanggapan untuk pihak kontra? Nah, bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan untuk berpidato atau nulis surat. Saya menanggapi dari Iklima. Silakan, pada siapa? Ahmad Mansuri dari kelompok 1. Kan tadi pertanyaannya dari penanya, sebutkan salah satu contoh aja kan, bukan berarti harus menyebutkan semua contoh. Di sini saya nyontohkan salah satu contohnya lagi. Seperti kita presentasi ini kan, kita ini masing-masing berbeda daerah, masing-masing bahasanya beda-beda, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Itulah salah satunya contoh menjembatani masing-masing orang. Iya, terima kasih. Terima kasih pada saudara Mansuri. Gimana untuk saudari Iklima, apakah bisa dipahami
Siap, bisa dipahami. Ya, bisa dipahami ya. Mungkin sudah kita bahas semuanya dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan akhir. Waktu sudah menunjukkan jam 9.45. Mungkin Ibu anak masuk kayo. itu saja dari pihak kami, pemateri makalah ketiga. Saya moderator undur diri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Tunggu ibu dulu. Ibu tadi anak masuk dulu lah. Ya kayaknya. Tapi kan ada depan aja. Nawal. Ini masuk udah. Belum. Nawal. Apa makanan? Membaca berturbo. Mau makan. Matiin dulu yang merekord, siapa yang merekord, matiin dulu.